Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan makalah tentang CSCW atau Computer Support Cooperative Work. Perkenalkan, nama saya Elton Dolitua Nababan, NPM 2011060 akan menjelaskan bab 2 yaitu landasan teori. Sebelum lanjut ke teori pembahasannya, ada baiknya kita mengenal penjelasan tentang CSCW atau Computer Support Cooperative Work. CSCW adalah sebuah istilah generik yang menggabungkan pengertian bagaimana orang bekerja dalam sebuah kelompok dengan teknologi pendukung berupa jaringan komputer, perangkat keras, perangkat terkait, layanan, dan teknik. 2. Penjelasan tentang elemen Windows System. Elemen Windows System terbagi atas 3 bagian elemen yang terdiri atas 1. Hardware. Kata hardware terdiri dari 2 kata dalam bahasa Inggris, yaitu hard yang artinya keras, kaku, tegar, dan ware yang artinya perangkat, barang, atau karya. Istilah ini diterjemahkan secara tepat dalam bahasa kita dengan sebutan perangkat keras. Elemen ini memiliki wujud fisik yang mengacu kepada alat yang tampak secara kasat mata dan bisa disentuh serta dirasakan oleh indera peraba. Hardware sendiri bisa dikelompokkan dan dibagi-bagi lagi berdasarkan fungsinya yang terdiri atas input device, CPU, dan output device. 2. Software. Software elemen dasar yang selanjutnya setelah hardware adalah software. Istilah ini tersusun atas 2 kata, yaitu soft artinya lunak, halus, lembut, dan ware seperti yang sudah dijelaskan pada bagian awal. Software ini biasa diterjemahkan dalam bahasa kita dengan sebutan perangkat lunak atau piranti lunak. Nama lain dari software dan lebih mudah diingat sebenarnya adalah program. Ia kebalikan dari hardware yang secara fisik tidak berwujud dan tidak pula bisa dipegang seperti Anda menggenggam kerikil dan batu. 3. Brainware. Elemen dasar yang terakhir setelah software dan hardware adalah brainware. Apa itu brainware? Kata brainware terdiri atas 2 kata dalam bahasa Inggris. Brain artinya otak, kepala, dan ware seperti yang sudah dijelaskan pada bagian atas. Istilah ini biasa diterjemahkan dalam bahasa kita dengan sebutan pengguna, piranti otak, atau perangkat pikir. Menurut saya, istilah ini bisa disejajarkan juga dengan istilah SDM di negeri kita, yakni sumber daya manusia. Karena elemen ini mengacu kepada kita sendiri sebagai orang yang memanfaatkan komputer. Tanpa interaksi pengguna, hardware dan software secanggih apapun sama saja menjadi mesin yang tidak berguna. Oleh karena itu, istilah ini kadang disebut juga dengan peopleware. Hanya saja istilahnya ini tidak dikenal di dunia pendidikan meskipun prinsipnya sama saja. Adapun contoh nyata elemen ini dapat merujuk pada banyak hal yang berbeda baik secara individu maupun kelompok. Berdasarkan tingkatnya, ada yang membagi menjadi sistem analis, programmer, administrator, dan operator. Sedangkan berdasarkan pekerjaannya di dunia nyata, ada yang berprofesi sebagai konsultan IT, programmer, IT engineer, developer, IT support, staff IT, desainer, teknisi, trainer, dan lain-lain. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Haji, NPM 2011100085. Di sini saya akan melanjutkan keterangan dari teman saya. Saya akan menjelaskan bagian 3 tentang arsitektur sistem Windows. Mengenal apa itu program aplikasi? Program aplikasi adalah program yang ditunjukkan untuk melayani kebutuhan pengguna secara langsung. Program aplikasi juga kerap disebut software aplikasi. Software atau aplikasi, rata-rata sistem operasi biasanya sudah disertai dengan
program aplikasi bawaan, sehingga pengguna bisa langsung memakainya di dalam sistem operasi Windows. Yang termasuk program aplikasi bawaan adalah File Explorer, Notepad, WordPad, Microsoft Edge, OneFace, OneNote, Photo, Windows Defender, dan sebagainya. Pengguna juga bisa menginstal program aplikasi tambahan yang dibuat oleh pihak lain selain Microsoft. Sulit tidaknya proses instalasi tergantung dari masing-masing aplikasi. Tapi biasanya relatif mudah meskipun terkadang prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Yang pertama, cukup menjelajahi internet, Mozilla Firefox, Google Chrome, Viva ID Opera, dan yang kedua, untuk menyusun dokumen, LibreOffice, Microsoft Office, Office Open Office, dan yang ketiga, untuk menonton video, VLC Media Player Classic, MVV SM Player, dan yang keempat, untuk mengirim email, Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Windows Mail, dan yang kelima, untuk mengedit foto, GIF, Adobe Photoshop, Photopost Pro, dan yang keenam, untuk berkomunikasi melalui internet, Telegram, Discord, Fiverr. Tidak semua program aplikasi harus diinstal, cukup bawa diantaranya yang disediakan dalam bentuk file terkompresi seperti zip, RAR, atau 7-zip. Setelah diekstrak, program aplikasi bisa langsung digunakan. Program-program seperti ini disebut portable software. Oke, sekian akan dilanjuti teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mona Silvia, NPM 201101110. Saya akan menjelaskan lanjutan materi dari kawan saya tadi. Materi nomor 4, penjelasan tentang program aplikasi. Arsitektur sistem operasi yang digunakan pertama kali oleh Microsoft adalah struktur monolitik yang dijumpai dalam MS-DOS. Dalam perkembangannya, Microsoft menggunakan arsitektur berlapis yang dapat dijumpai dalam sistem operasi Windows NT. Microsoft juga mengembangkan arsitektur sistem operasi dengan sistem modular atau berlapis dan berorientasi objek. Windows atau lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis grafik atau Graphical User Interface. Sistem operasi yang digunakan untuk sistem komputer umum termaksud komputer personal terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu keluarga Microsoft Windows. Sistem operasi meliputi antara lain ialah Windows Desktop Environment berbasis MS-DOS atau versi 1 kali hingga versi 3 kali berbasis GUI Windows 9 kali, Windows 95,98 dan Windows ME. Sekian dan terima kasih. Pembagian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrida Aini Bugis, NPM 20110083. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan bahwa penjelasan tentang User Interface Management System. Sistem manajemen adalah antarmuka pengguna atau UMS adalah mekanisme untuk memisahkan proses atau logika bisnis dari antarmuka. Pengguna grafis atau GUI kode dengan secara ketat mendefinisikan dan menegakkan batas atau logika bisnis dan GUI. Arsitektur perangkat lunak yang cukup kaku hampir selalu diaplikasikan oleh UMS dan paling sering hanya satu paradigma pemisah yang didukung dalam satu UMS.
UIMS juga dapat memiliki perpustakaan dan sistem seperti alat grafis untuk pembuatan sumber daya antarmuka pengguna atau menyimpan data. Umumnya, Anda tidak dapat dengan mudah menggunakan beberapa sistem UIMS secara bersamaan. Jadi, memilih model yang tepat untuk UIMS adalah keputusan desain yang penting dalam proyek apapun. Pilihan sistem tergantung pada sistem yang ingin Anda buat antarmuka pengguna dan gaya umum aplikasi Anda. Misalnya, Anda ingin membuat front end berbasis web. Dalam memilih, jika Anda ingin menerapkan ke Macintosh, Windows, dan Linux, itu akan lebih mempengaruhi pilihan sistem UIMS Anda. Ada banyak pendekatan UIMS yang dijelaskan dalam makalah penelitian, namun tidak banyak sistem yang tersedia secara komersial atau melalui sumber terbuka. Penjelasan tentang User Interface Management System. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama ialah penjelasan tentang CSCW atau Computer Supported Comparative Word, penjelasan tentang elemen Windows System, penjelasan tentang arsitektur sistem Windows, penjelasan tentang program aplikasi, penjelasan tentang interface management system. Yang kedua adalah saran. Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam menyusun makalah ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimumnya mengetahui penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya, sehingga bisa terus menghasilkan penelitian dan karya tulis dan manfaat bagi banyak orang.